Tentang peradaban Jawa, peradaban Atlantis dikaitkan dengan kiprah Bani Israel. Ada fakta yang menarik apabila Anda berkunjung ke situs resmi Israel, misalnya di kantor Perdana Menteri Israel atau kantor kedubes Israel di seluruh dunia. Terpampang nama ibu kota Israel, Jaffa Tel Aviv atau Jawa Tel Aviv, dan mahkota Rabi Yahudi yang menjadi imam sinagog memakai gambar rumah joglo Jawa. Dengan demikian, apakah Bani Israel merasa menjadi keturunan Jawa? Apa yang disebut salah satu etnik Nusantara yang dulunya penghuni benua Atlantis, sebelumnya dikirim banjir besar oleh Allah. Setelah banjir besar, benua ini terpecah menjadi 17.000 pulau yang sekarang disebut Indonesia. Hanya beberapa etnik yang masih tersisa, selebihnya menjadi cikal bangsa dunia. Di antara lain bangsa India, Cina, Eropa, Israel, Arab, dan Indian. Dalam bahasa Jawi kuno, arti Jawa adalah moral atau akhlak. Maka dalam percakapan sehari-hari, apabila dikatakan seseorang ora Jowo, berarti tidak punya akhlak atau tidak punya sopan santun. Sebutan Jawa ini sejak dulu dipakai untuk menyebut keseluruhan wilayah Nusantara. Penyebutan etnik-etnik sebagaimana berlaku saat ini adalah hasil politik dari divide et impera para penjajah. Sejak zaman benua Atlantis, Jawa memang menjadi pusat peradaban karena terbukti dari fosil manusia purba di seluruh dunia sebanyak 6 jenis fosil, 4 di antaranya ditemukan di Jawa. Menurut mitologi Jawa yang telah menjadi cerita turun-temurun bahwa asal-usul bangsa Jawa adalah keturunan Brahma dan Dewi Saraswati. Salah satu turunan yang sangat terkenal di kalangan guru Hindustan, India, dan guru Buddha Cina adalah Betara Guru Janabhadra yang mengajarkan ilmu kejawen. Sejatinya ilmu kejawen adalah ilmu akhlak yang diajarkan Nabi Ibrahim alaihi salam, yang disebutkan dalam Al-Quran Milatul Ibrahim, dan disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam wujud Al-Quran dengan bahasa asli bahasa Arab. Dengan pernyataannya, tidaklah aku diutus kecuali menyempurnakan akhlak. Dalam buku kisah perjalanan guru Hindustan di India maupun guru Buddha di Cina, mereka menyatakan sama-sama belajar ilmu kejawen kepada guru Janabhadra dan mengembangkan ilmu kejawen ini dengan nama sesuai dengan asal mereka. Di India mereka namakan ajaran Hindu, di Cina mereka namakan ajaran Buddha. Di dalam sebuah riset terhadap kitab suci Hindu Buddha dan Al-Quran, ternyata tokoh Brahma sebenarnya adalah Nabi Ibrahim, sedangkan Dewi Saraswati adalah Dewi Sarah yang menurunkan bangsa-bangsa selain Arab. Bukti lain bahwa ajaran Buddha berasal dari Jawa adalah adanya prasasti yang ditemukan di candi-candi Buddha di Thailand maupun di Kamboja yang menyatakan bahwa candi-candi tersebut dibangun mendatangkan arsitek dan tukang-tukang dari Jawa. Karena memang waktu itu orang Jawa dikenal sebagai bangsa tukang yang telah berhasil membangun Candi Borobudur sebagai salah satu keajaiban dunia. Ternyata berdasarkan riset Lembaga Studi Islam dan Kepurbakalaan yang dipimpin oleh Kiai Haji Fahmi Basyah, dosen matematika Islam UIN Syarif Hidayatullah, bahwa sebenarnya Candi Borobudur adalah bangunan yang dibangun oleh tentara Nabi Sulaiman, termasuk di dalamnya dari kalangan bangsa jin dan setan yang disebut di dalam Al-Quran sebagai Arsy Ratu Syabah. Sejatinya Prince of Sabah atau Ratu Bilqis adalah Ratu Boko yang terkenal di kalangan masyarakat Jawa. Sementara patung-patung di Candi Borobudur yang selama ini kita kenal sebagai patung Buddha, sejatinya adalah patung model bidadara. Dalam literatur Bani Israel dan Barat, bangsa Yahudi dikenal sebagai bangsa tukang dan berambut keriting. Hasil riset tersebut juga menyimpulkan bahwa suku Jawa disebut juga sebagai Bani Lukman, karena menurut karakternya, suku tersebut sesuai dengan ajaran-ajaran Luqmanul Hakim sebagaimana tertera dalam Al-Quran.
Jadi sebenarnya Bani Israel yang sekarang menjajah Palestina bukanlah keturunan Israel asli yang hanya terdiri dari 12 suku, tapi mereka menamakan diri suku ke-13, yaitu suku Khazar yang asli dari Asia Tengah. Hasil perkawinan campur Bani Israel yang mengalami diaspora dengan penduduk lokal. Posisi suku Khazar mayoritas di seluruh dunia. Sedang Yahudi asli telah menghilang, yang dikenal sebagai suku-suku yang hilang, The Lost Tribes, yang mana mereka pergi ke arah timur dan banyak yang menuju The Promised Land, yaitu Indonesia. Santos menampilkan 33 perbandingan ciri-ciri dari 12 lokasi di muka bumi yang diduga sebagai situs Atlantis, seperti luas wilayahnya, cuacanya, kekayaan alamnya, gunung berapinya, dan cara bertaninya. Yang akhirnya Santos menyimpulkan bahwa Atlantis itu adalah Indonesia sekarang. Salah satu buktinya adalah sistem transisi sawah yang khas Indonesia. Menurut Profesor Dr. Haji Priyatna Abdul Rashid dari Direktur Kehormatan Internasional Institute Space of Law, mencetuskan deklarasi Juanda yang isinya menyatakan bahwa negara Indonesia dengan perairan pedalamannya merupakan kesatuan wilayah Nusantara. Fakta itu kemudian diakui oleh Konvensi Hukum Laut Internasional 1982. Merujuk penelitian Santos, pada masa puluhan ribu tahun yang lalu, wilayah negara Indonesia merupakan suatu benua yang menyatu, tidak terpecah-pecah dalam puluhan ribu pulau seperti halnya sekarang. Santos menetapkan bahwa pada masa lalu itu Atlantis merupakan benua yang membentang dari bagian India, Sri Lanka, Sumatera, Jawa, Kalimantan, terus ke arah timur dengan Indonesia yang sekarang sebagai pusatnya. Di wilayah itu terdapat puluhan gunung berapi yang aktif dan dikelilingi oleh samudra yang menyatu bernama Oriental, terdiri dari Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.